Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pernahkah terpikir bagaimana rasanya hidup dengan kaki terbesar di dunia? Atau tubuh menjulang hampir 3 meter tingginya? Dari Francisco Domingo Joaquim de Angola yang tercatat sebagai pemilik mulut terlebar di dunia, hingga Sulemana Abdul Samad dari Ghana yang harus berjuang dengan tubuh setinggi 289,5 cm. Afrika menyimpan kisah nyata tentang manusia dengan ukuran tubuh yang benar-benar menakjubkan. Ada yang memanfaatkan keunikannya untuk menghibur dan menginspirasi dunia. Ada juga yang harus berjuang keras melawan penderitaan fisik maupun mental. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 20 orang dengan bagian tubuh terbesar di Afrika, dari yang paling mengejutkan sampai yang paling menginspirasi. Jadi pastikan untuk menonton sampai akhir ya guys. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Mulut terlebar di dunia. Teman-teman mungkin kalian pernah lihat trik aneh di acara sirkus atau video viral ya. Tapi yang satu ini benar-benar lain. Namanya Francisco Domingo Joaquim dari Angola. Dia tercatat di Guinness World Records sebagai orang dengan mulut terlebar di dunia. Lebarnya mencapai 17 cm. Lebar segitu cukup untuk memasukkan satu kaleng soda secara menyamping dan masih ada sisa ruang lagi loh guys. Kemampuan unik ini pertama kali dia sadari waktu masih remaja di kota Sambizanga. Awalnya cuma jadi tontonan tetangga. Orang-orang berkumpul buat lihat langsung gimana mulutnya bisa direnggangkan sampai gak masuk akal. Dari situ kabarnya menyebar kemana-mana dan akhirnya dia diundang untuk tampil di panggung internasional. Penonton di luar negeri pun terdiam, gak percaya sama apa yang mereka lihat. Yang bikin tambah mengejutkan, semuanya ini murni alami guys. Gak ada operasi, gak ada trik, cuma anugerah anatomi tubuh yang sangat langka. Sampai-sampai dokter dan ilmuwan pernah meneliti dia, mencoba memahami kenapa otot rahang dan kulit wajahnya bisa punya elastis yang luar biasa. Puncaknya pada tahun 2010, Guinness World Records resmi menobatkan sebagai pemegang rekor dunia untuk mulut terlebar. Ellie, si pejuang tangguh dari Rwanda. Kali ini kita pergi ke jantung Afrika, tepatnya di Rwanda yang indah dan penuh perbukitan hijau. Di sana, ada seorang pemuda bernama Insan Ellie yang kisahnya benar-benar bikin hati terenyuh sekaligus kagum. Sejak kecil, Ellie lahir dengan kondisi langka yang membuat penampilannya berbeda dari orang lain. Sayangnya, dunia sering menilainya hanya dari luar saja. Ia jadi korban perundungan, dipanggil dengan sebutan kejam seperti monyet atau bahkan alien. Kebayang gak sih guys, gimana sakitnya diperlakukan seperti itu setiap hari? Tatapan aneh, bisikan orang, dan rasa terasing pasti terus menghantuinya. Tapi yang bikin kisah Ellie luar biasa adalah semangatnya yang gak pernah patah. Bukannya tenggelam dalam kesedihan, dia justru memilih untuk bangkit. Ellie menolak menjadikan kondisinya sebagai penghalang masa depan. Dia malah pakai semua pengalaman pahit itu sebagai bahan bakar untuk berjuang. Sekarang Ellie dikenal sebagai seorang advokat yang vokal, membela orang-orang yang sering dikucilkan. Dia menyebarkan pesan penerimaan dan keberanian, membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, bukan dari tampilan luar. Joyce Adu. Guys, kenalin, ini Joyce Adu, seorang sosialita asal Ghana yang populer di internet dengan nama Basti GH. Julukan itu muncul karena salah satu yang gak bisa dipungkiri, yaitu ukuran dada Joyce yang luar biasa besar, sampai-sampai sering disebut melawan hukum fisika. Dalam sebuah wawancara dengan DJ Nyami di SVTV Afrika, Joyce pernah bikin pengakuan yang mengejutkan. Katanya ketika dia pakai bra, dadanya begitu menonjol hingga menutupi pandangan matanya sendiri. Bayangin, jalan aja susah, apalagi kalau harus naik tangga. Dan benar saja, hal itu pernah bikin dia jatuh dari tangga karena nggak bisa melihat dengan jelas guys. Kecelakaan itu serius banget, bahkan sampai membuat Joyce harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Yang lebih aneh lagi, Joyce bilang kalau dia justru bisa melihat lebih jelas tanpa bra. Jadi seolah-olah bra bukan membantu, malah jadi penghalang.
Meski sering jadi bahan candaan di media sosial, Joyce tetap percaya diri tampil dengan tubuh apa adanya. Sulemana Abdul Samad, pria raksasa dari Ghana. Guys, ada seseorang yang tingginya nggak berhenti tumbuh. Itulah yang dialami Sulemana Abdul Samad, pria asal Ghana yang dikenal dengan julukan Aus, yang dalam bahasa Dagbani berarti ayo pergi. Mungkin karena kalau jalan bareng dia, orang-orang memang harus berlari kecil buat bisa mengimbangi langkah kakinya ya guys. Pada pemeriksaan terakhir, tinggi tubuh Aus tercatat 289,5 cm. Hampir 3 meter loh guys. Sebuah angka yang bikin banyak orang terenganga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para dokter menduga dia masih bisa terus tumbuh. Penyebabnya adalah kondisi langka bernama gigantisme pituitari, di mana kelenjar pituitari memproduksi terlalu banyak hormon pertumbuhan. Tapi tinggi luar biasa ini datang dengan harga yang berat. Aus harus menghadapi tulang belakang yang melengkung, tungkai yang bengkak, dan rasa sakit yang hampir nggak ada hentinya. Hidup di kota kecil Gambaga juga bikin keadaannya semakin sulit karena fasilitas medis di sana sangat terbatas untuk menangani kasus langka seperti ini. Cerita paling kocak sekaligus menyedihkan terjadi ketika petugas kesehatan pertama kali mencoba mengukur tingginya. Pita pengukur mereka habis di tengah jalan. Serius guys, mereka sampai harus menebak-nebak sebelum akhirnya rumah sakit menemukan angka sebenarnya hampir 3 meter. Afia Goro, manusia tertinggi di Nigeria. Inilah Afia Goro, pria yang dikenal sebagai manusia tertinggi di Nigeria. Tingginya mencapai 223,5 cm atau lebih dari 2 meter. Bayangin, setiap kali dia muncul di kerumunan, kepalanya pasti menjulang jauh di atas orang-orang lain. Tapi hidup Af enggak selalu seperti itu guys. Waktu kecil dia tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Baru di akhir masa remajanya, tubuhnya tiba-tiba membesar dengan sangat cepat. Dokter akhirnya menemukan penyebabnya, yaitu akromegali. Yaitu kondisi langka yang terjadi karena kelebihan hormon pertumbuhan. Dari situlah hidupnya mulai berubah drastis. Banyak orang yang berpikir punya tubuh tinggi itu adalah sebuah kelebihan. Tapi buat Af, justru jadi beban yang berat. Dia harus berjuang melawan radang sendi kronis yang bikin sakit yang luar biasa. Hal-hal sederhana pun jadi masalah. Kursi pesawat yang terlalu sempit, bus terlalu sesak, pintu rumah harus selalu ditunduki, baju dan sepatu semuanya harus dibuat khusus. Hidup sehari-hari benar-benar penuh tantangan. Namun yang paling sulit sebenarnya bukan soal fisik, melainkan soal mental. Af harus menghadapi tatapan aneh, bisikan di belakang, dan rasa terisolasi dari masyarakat. Tapi luar biasanya dia nggak menyerah guys. Af memilih untuk menggunakan tubuh tingginya sebagai kekuatan. Dia tampil di film-film Nollywood, jadi model, dan bahkan punya acara realitas berjudul I'm a Goro. Di sana dia jujur membagikan suka duka hidup sebagai seorang raksasa. Gabriel Mjen, raksasa dari Mozambik. Sebelum internet ramai dengan sosok-sosok viral, dunia sudah mengenal satu raksasa nyata bernama Gabriel Mjen. Pria ini bukan sekedar tinggi, tapi menjulang hingga 246 cm. Dengan tinggi itu, dia jadi pria tertinggi di Mozambik. Gabriel lahir pada tahun 1944. Saat masih remaja, pertumbuhannya sudah terlihat luar biasa guys. Dokter mendiagnosisnya sebagai akromegali, sebuah kondisi langka akibat hormon pertumbuhan yang berlebihan. Ukuran tubuhnya membuat dia harus menghadapi masalah mobilitas dan kesulitan besar dalam beraktivitas sehari-hari. Meski begitu, Gabriel tetap berusaha memanfaatkan keunikannya. Dia tampil bersama sirkus, berpergian melintasi perbatasan, dan akhirnya resmi masuk Guinness World Records pada tahun 1988. Tapi tahun-tahun terakhir justru penuh kesulitan. Pada tahun 1990, Gabriel mengalami jatuh tragis di rumahnya dan tidak berhasil diselamatkan. Saat itu usianya baru 46 tahun guys. Godfrey Baguma. Kalian udah pernah dengar nama Godfrey Baguma? Pria asal Uganda ini dikenal punya wajah yang unik banget karena kondisi langka yang bikin bentuk wajahnya berbeda dari orang kebanyakan. Dari kecil hidupnya gak gampang guys. Bahkan orang tuanya sendiri sempat meninggalkannya.
Bayangin aja, tubuh besar dengan banyak orang yang ngejek dan menjatuhi dia. Tapi bukannya menyerah, Godfrey justru mengubah semua itu menjadi kekuatan. Jalan awalnya cukup mengejutkan. Dia ikut kontes pria terjelek di Uganda. Dan dia menang. Kedengarannya kayak hinaan kan guys? Tapi Godfrey malah lihat itu sebagai peluang. Dari situ karirnya di dunia hiburan mulai terbuka. Dengan suara dalam yang khas, ia mulai menyanyi dan bikin musik. Gak lama namanya terkenal di seluruh Uganda. Orang-orang mulai sadar kalau di balik penampilannya ada bakat yang luar biasa dan karisma yang gak bisa dipungkiri. Dan yang lebih keren lagi, kisah cintanya guys. Banyak yang meragukan kalau dia bakal menemukan cinta sejatinya. Tapi kenyataannya Godfrey menikah dan punya keluarga loh guys. Ini bukti kalau cinta itu gak ada hubungannya sama penampilan luar, tapi soal hati ya guys. Munir Furar, orang tertinggi di Afrika. Inilah Munir Furar, pria asal Aljazair yang pernah dijuluki sebagai orang tertinggi di Afrika dan bahkan kedua tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 249 cm, Munir lahir di Batna, Aljazair. Saat kecil dia tumbuh normal seperti anak-anak lainnya guys. Tapi semuanya berubah ketika dia berusia 12 tahun. Kondisi langka pada kelenjar pituitari memicu gigantisme dan sejak saat itu tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang gak bisa dikendalikan. Orang-orang mungkin melihatnya sebagai sosok yang luar biasa. Tapi di balik pandangan penuh kagum itu, Munir justru hidup dalam penderitaan. Hal-hal sederhana seperti berjalan, makan, atau bahkan tidur jadi terasa sulit. Rasa sakit di tubuhnya hampir tak ada hentinya guys. Sayangnya perawatan medis yang dia butuhkan hampir mustahil didapatkan di kota kecil tempat dia tinggal. Dunia melihat tinggi badannya sebagai keajaiban, tapi hanya sedikit yang benar-benar paham beratnya perjuangan Munir sehari-hari. Sayangnya pada tahun 2012 perjuangan itu harus berhenti setelah bertahun-tahun menghadapi komplikasi kesehatan, jantungnya akhirnya menyerah. Dia meninggal dalam usia muda, meninggalkan kisah yang menyentuh sekaligus tragis. Manute Bol, pria tinggi dan unik di NBA. Kalau ngomongin pemain paling tinggi dan unik di NBA, pasti nggak bisa lepas dari sosok Manute Bol. Dengan tinggi badan 231 cm, dia literally kayak gedung pencakar langit yang jalan di lapangan guys. Rentang lengannya aja sampai 260 cm. Jadi kalian bisa bayangin ya guys, dia bisa ngeblok tembakan lawan tanpa harus lompat. Banyak pelatih sampai bilang kalau punya Manut di pertahanan itu rasanya kayak punya tembok raksasa di area 3 point. Tapi yang bikin Manut Bol legendaris bukan cuma soal tingginya atau skill basketnya guys. Ceritanya jadi lebih keren lagi pas kita lihat kehidupannya di luar lapangan. Manut lahir di Sudan dari suku Dinka dan di saat negaranya hancur karena perang saudara, dia nggak tinggal diam. Hampir semua uang hasil main basketnya di NBA dia sumbangkan untuk bantu rakyatnya. Dari bikin sekolah, rumah sakit, sampai bantu korban perang. Sayangnya pengorbanan itu bikin dia bangkrut, bahkan kesehatannya pun ikut drop. Tapi hebatnya, meskipun hidupnya makin sulit, Manut nggak pernah berhenti berjuang buat bangsanya. Brahim Taqiullah, pemilik kaki terbesar di dunia. Kalau menurut kalian cari sepatu itu susah, coba tanya ke Brahim Taqiullah. Pria asal Maroko ini resmi memegang rekor dunia Guinness sebagai pemilik kaki terbesar di planet ini. Dan bukan sekedar besar ya guys, ukuran kakinya mencapai 38 cm. Kalau dikonversi itu sama dengan ukuran sepatu 58 di Eropa. Jadi jelas gak bakal ketemu di toko sepatu biasa ya guys. Makanya Brahim harus pesan sepatu custom langsung ke spesialis ortopedi. Tapi bukan cuma kakinya yang luar biasa guys. Brahim juga menjulang tinggi dengan tinggi badan 246,6 cm. Menjadikannya salah satu pria tertinggi yang masih hidup di dunia. Ukuran ekstrim ini terjadi karena kondisi medis bernama akromegali, yaitu kelainan hormon akibat tumor di dekat kelenjar pituitari. Tubuhnya terus tumbuh tanpa henti, bahkan kakinya pun gak berhenti memanjang. Brahim lahir pada tahun 1982 dan baru sadar ada yang aneh saat remaja. Bayangin aja, di usia 18 tahun dia sudah lebih tinggi dari guru maupun dokternya.
Akhirnya dia menjalani operasi untuk menghentikan pertumbuhan abnormal ini. Tapi, ukuran yang sudah terlanjur tercapai permanen selamanya. Abiodun Adegoke, sang raksasa di Nigeria. Kalau biasanya pemain NBA itu sudah kelihatan super tinggi, tunggu sampai kalian melihat Abiodun Adegoke. Pria asal Nigeria ini punya tinggi sekitar 241 cm, bikin bahkan pemain-pemain NBA lain kelihatan mungil di sampingnya. Gak heran, dia dijuluki Big Nigga atau sang raksasa dari Nigeria. Yang bikin heboh, meskipun segede itu, dia bisa bergerak lincah banget loh guys. Punya footwork rapi dan jadi mesin pemblok tembakan yang benar-benar gak adil buat lawannya. Yang menariknya, tinggi resminya masih menjadi misteri. Ada yang bilang 236 cm, ada juga yang menyebutnya 241 cm. Tapi mau angka pastinya berapapun, yang jelas kalau orang sebesar ini bisa dunk tanpa melompat. Itu udah cukup buat bikin dunia kaget. Bahkan Shaquille O'Neal sampai kagum setelah videonya viral di internet. Tiba-tiba semua mata tertuju ke raksasa tenang di Afrika ini. Perjalanannya tentu gak mudah guys. Dari kecil di Nigeria, dia sering kekurangan fasilitas latihan, sepatu yang cocok, sampai akses kesehatan. Tapi Abiodun gak pernah menyerah. Dia terus mengejar mimpinya buat tembus ke NBA, bukan sekedar demi dirinya sendiri, tapi juga buat jadi simbol harapan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Asha Zulu Mandela, pemilik rambut gimbal terpanjang di planet. Kalau kebanyakan orang mengenakan mahkota dari emas, Asha Zulu Mandela menumbuhkan mahkota dari rambutnya sendiri. Wanita asal Trinidad dan Tobago yang kemudian pindah ke Amerika Serikat ini memegang rekor dunia untuk rambut gimbal terpanjang di planet ini. Panjang rambutnya mencapai 33,5 meter, bahkan lebih panjang daripada sebuah bus kota. Perjalanan Asha dimulai lebih dari 40 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memanjangkan rambutnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual dan transformasi pribadi. Namun, apa yang awalnya hanya menjadi komitmen untuk dirinya sendiri, pada akhirnya berubah menjadi ciri khas yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Tapi tentu saja, punya rambut sepanjang itu bukan hal yang mudah guys. Beratnya bisa mencapai 11 kg saat kering dan jauh lebih berat lagi ketika basah. Para dokter sudah memperingatkan bahwa rambut itu bisa menekan tulang belakangnya dan beresiko bagi kesehatan. Tapi Asha menolak untuk memotongnya. Baginya, rambut gimbal bukan sekedar rambut. Rambut itu ibarat energi spiritual yang selalu menemaninya, tempat ia menyalurkan rasa sakit, harapan, dan keyakinan. Karena itulah bagi Asha memotong rambut gimbal berarti sama saja dengan memutus semangat hidupnya sendiri. John Weru, kuku terpanjang di Afrika. Kalau biasanya orang bangga dengan gaya rambut atau fashion, pria Kenya bernama John Weru justru bangga dengan kukunya. Iya guys, pria ini memegang rekor sebagai orang dengan kuku terpanjang di Afrika. Selama lebih dari 25 tahun, ia tidak pernah memotong kukunya. Hingga kini setiap jari memiliki kuku yang panjangnya lebih dari 30 cm. Kukunya melengkung, berpilin, dan terlihat seperti karya seni unik yang lahir dari kesabaran. Buat banyak orang mungkin itu aneh guys. Tapi bagi John, kuku-kuku ini adalah simbol disiplin, kebanggaan pribadi, dan identitas yang membedakannya dari orang lain. Ia merawatnya dengan sangat hati-hati, tanpa produk khusus, hanya komitmen penuh dan kesabaran yang luar biasa. Tentu saja hidup dengan kuku sepanjang itu bukan perkara yang mudah. Aktivitas sederhana yang biasanya kita anggap sepele seperti mengancingkan baju, berjabat tangan, atau sekedar mengetik di telepon buat John bisa jadi tantangan besar setiap harinya. Carlos Sagoe, pria tertinggi di Ghana. Bayangin, hidup dengan tubuh setinggi lebih dari 213 cm. Itu adalah realita Carlos Sagoe, pria tertinggi di wilayah Voluta, Ghana. Tingginya bikin dia susah masuk pintu. Jadi pusat perhatian dimanapun ia pergi, bahkan gak bisa menemukan sepatu yang pas guys. Saking besarnya, Carles sering terpaksa berjalan tanpa alas kaki, dan itu bukan cuma bikin tidak nyaman, tapi juga berbahaya buat kesehatannya. Menurut ibunya, sejak dalam kandungan pun Carles sudah berbeda. Ia dikandung selama 10 bulan penuh sebelum lahir, dan sejak kecil pertumbuhannya melesat jauh lebih cepat daripada anak-anak lain.
Tapi meskipun penampilannya mengesankan, perjuangan di balik kehidupannya ternyata sangat berat. Mencari pakaian, furnitur, bahkan transportasi sederhana yang bisa dipakai sesuai ukurannya adalah tantangan seumur hidup. Keinginannya pun tidak muluk-muluk guys. Cukup mendapatkan perhatian medis yang layak serta sepatu khusus yang bisa menjaga kakinya tetap nyaman untuk melangkah. Souleymane Al-Linous, pria tertinggi asal Libya. Gak banyak orang yang bisa bilang mereka punya tinggi lebih dari 243 cm. Jadi bintang tim basket nasional dan sekaligus muncul di film klasik. Tapi itulah yang dilakukan Souleymane Al-Linous, pria asal Libya yang kisahnya nyaris terlupakan. Souleymane lahir di Tripoli tahun 1943. Masa kecilnya normal sampai remajanya datang. Tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, jauh melebihi rata-rata guys. Dokter kemudian menemukan ada tumor di kelenjar pituitarinya yang menyebabkan kondisi langka bernama gigantisme yang menyebabkan tingginya mencapai 245 cm. Daripada bersembunyi dengan tubuhnya yang luar biasa tinggi, Souleymane justru menjadikannya sebagai kelebihan. Ia bergabung dengan tim basket nasional Libya dan mendominasi lapangan. Namun di balik semua itu, kehidupannya penuh dengan tantangan. Tinggi ekstrim membuatnya harus berjuang melawan rasa sakit kronis, kesulitan bergerak, hingga sulit mendapatkan perawatan medis yang layak. Akhirnya ia menjalani operasi untuk menghentikan pertumbuhan abnormal yang dialaminya. Tapi sayangnya beban kesehatan itu tetap menghantuinya hingga akhir hayat guys. Souleymane Al-Linous meninggal pada tahun 1991. Ring Awelkan Malawaj, kualifikasi olimpiade di usia yang sangat muda. Namanya Ring Awelkan Malawaj, pemain basket asal Sudan Selatan yang udah bikin dunia terkejut. Bayangin aja, di usia 17 tahun dia udah ikut kualifikasi olimpiade dan berhadapan langsung dengan para pemain profesional kelas dunia. Tingginya 218 cm dan katanya masih bisa tambah tinggi lagi loh guys. Perjalanan hidupnya nggak mudah. Ring tumbuh di Sudan Selatan di tengah konflik dan persoalan bertahan hidup sehari-hari. Tapi bahkan di kondisi sesulit itu, bakatnya enggak terus muncul. Para pelatih dan pencari bakat akhirnya melihat potensinya, lalu membawanya ke NBA Academy Afrika, sebuah program elit yang melatih pemain muda berbakat dari seluruh benua. Dari situ, skill mentahnya dipoles habis-habisan menjadi sesuatu yang benar-benar serius. Waktu tampil di kualifikasi Piala Dunia FIBA, Ring langsung mencuri perhatian. Tinggi badan yang luar biasa, jangkauan tangan panjangnya jauh banget loh guys. Tapi yang bikin banyak orang kagum adalah kecepatannya. Jarang banget ada pemain setinggi itu bisa bergerak lincah dan punya IQ basket yang sangat matang. Dia tahu kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, dan bisa membaca permainan lawan dengan insting yang tajam. Wanita Umbilanu dari Namibia. Kalau biasanya kita mendengar kisah Rapunzel itu cuma ada di dongeng, ternyata di Afrika ada versi nyatanya loh guys. Mereka adalah wanita Umbilanu dari Namibia yang dikenal punya rambut yang super panjang sampai bisa menyentuh tanah. Rambut mereka bukan cuma sekedar panjang, tapi juga dianggap mahkota budaya yang penuh makna. Nah, rahasianya ternyata dari kecil, para gadis Umbilanu menjalani ritual perawatan rambut yang sangat sakral. Mereka memakai campuran minyak alami, herbal, kulit pohon, sampai bubuk oker merah. Semua bahan itu dipakai terus-menerus selama bertahun-tahun, bikin rambut tetap kuat, sehat, dan bisa tumbuh panjang banget. Rambut yang sudah panjang itu biasanya dikepang, ditenun, bahkan diperpanjang dengan serat alami, sampai membentuk rambut yang bisa melantai. Buat mereka, rambut adalah simbol kewanitaan, status sosial, bahkan identitas budaya. Orang Dinka dari Sudan Selatan. Guys, kalau ngomongin suku paling tinggi di dunia, pasti banyak yang langsung kepikiran pemain basket kan? Tapi ternyata ada satu kelompok etnis yang sejak lahir udah dikenal punya postur luar biasa tinggi. Mereka adalah orang Dinka dari Sudan Selatan yang dijuluki sebagai kelompok etnis tertinggi di Afrika, bahkan mungkin dunia. Rata-rata tinggi pria Dinka bisa mencapai lebih dari 193 cm dan banyak juga yang tembus di atas 213 cm tanpa harus rutin ke gym atau main basket. Bayangin, tinggi segitu udah setara atau bahkan lebih dari banyak atlet profesional internasional. Tapi bukan cuma soal tinggi badan aja, mereka punya ciri khas lain yaitu tungkai panjang, tubuh ramping, dan postur yang tegap penuh wibawa.
Jadi begitu mereka berdiri, auranya langsung kerasa agung banget. Menurut para ilmuwan, ada beberapa faktor yang bikin mereka bisa tumbuh setinggi itu. Yang pertama adalah genetika jelas berperan besar. Yang kedua, diet mereka yang tinggi protein dan susu sapi, dan hasil ternak mereka membuat tulang dan tubuh yang berkembang maksimal. Dan yang ketiga, gaya hidup di dataran terbuka Afrika Timur yang memaksa hidup tetap aktif dan kuat. Kombinasi ini semua menciptakan generasi yang bukan cuma tinggi, tetapi juga tangguh. Orang Tutsi dari Rwanda dan Burundi. Di jantung Afrika Tengah, ada satu kelompok etnis yang udah lama bikin peneliti, pelancong, sampai sejarawan terpesona. Mereka adalah orang Tutsi yang sering disebut sebagai salah satu suku tertinggi di Afrika, bahkan mungkin di dunia. Rata-rata tinggi pria Tutsi bisa mencapai lebih dari 185 cm, dan banyak perempuan Tutsi yang juga hampir setara tingginya. Jadi jangan heran kalau postur mereka menjulang dengan tungkai panjang dan tubuh ramping, serta wajah yang berkarakter kuat yang langsung mencolok di keramaian. Tinggi luar biasa itu bukan kebetulan guys. Para ahli percaya kombinasi genetika, pola hidup di dataran tinggi, serta diet tradisional mereka yang banyak bergantung pada produk ternak, semua yang punya andil besar. Tapi kalau dipikir-pikir, tinggi badan hanyalah bagian kecil dari kisah besar orang Tutsi. Sejak lama mereka dikenal sebagai penggembala ternak dengan garis keturunan kerajaan yang pernah memegang posisi sosial dan politik penting di kawasan mereka. Orang Nuer dari Sudan Selatan. Di tengah lembah Nil yang luas, ada satu kelompok etnis yang jarang tersorot tapi punya ciri khas yang luar biasa. Mereka adalah Nuer dari Sudan Selatan. Sama seperti tetangga mereka, orang Dinka. Orang Nuer juga dikenal sebagai salah satu kelompok etnis tertinggi di Afrika. Banyak pria Nuer punya tinggi badan di atas 183 cm dengan tubuh ramping dan postur yang tegas. Sejak lama, orang Nuer hidup sebagai penggembala ternak. Bagi mereka, sapi bukan cuma hewan peliharaan, tapi bagian penting dari hidup dan budaya. Susu adalah makanan utama mereka, bahkan dianggap sakral guys. Ditambah dengan diet penuh protein alami dan faktor genetika yang kuat. Kombinasi inilah yang dipercaya membuat tinggi badan mereka menonjol dibanding banyak kelompok lain. Tapi yang bikin orang Nuer benar-benar istimewa bukan cuma soal fisik. Mereka punya reputasi sebagai masyarakat yang sangat mandiri dan keras kepala dalam menjaga tradisi. Meski sepanjang sejarah mereka harus menghadapi perang saudara, pengungsian, dan konflik politik yang memecah Sudan Selatan, mereka tetap teguh menjaga adat.